Selamat pagi, selamat siang, selamat sore maupun malam, kapanpun kawan-kawan akses materi ini. Kali ini kita belajar tentang transformasi geometri. Nah, dalam transformasi ini ada 3 hal penting yang kita akan pelajari secara cepat, adalah translasi, skala, dan rotasi. Jadi translasi itu perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, itu namanya translasi. Sedangkan skala itu merubah dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil, itu namanya skala. Dan rotasi itu kita berputar terhadap sumbu. Jadi ada, kalau misalnya kita main 3 dimensi, berarti ada sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z. Nah, sebenarnya OpenGL itu sangat membantu kita dalam membuat transformasi. Jadi dengan OpenGL transformasi menjadi sangat mudah. Tapi ya karena kalian anak-anak TI, jadi kalian harus tahu bagaimana transformasi secara rinci terjadi. Ada matematika di baliknya yang dilakukan oleh komputer ketika kita melakukan transformasi. Jadi baik translasi, baik rotasi maupun skala itu pasti ada perkalian dengan matriksnya, matriks transformasi. Nah, itu yang harus kalian tahu. Jadi pada dasarnya transformasi paling sederhana itu mengambil titik sekarang kemudian kita pindahkan ke titik yang lain. Disebut dengan translasi gitu ya. Nah, ini contoh gambar dengan 2 dimensi dan gambar dengan 3 dimensi. Misal kita punya titik E 3,4, kemudian kita punya titik Q 5,7. Berapakah matriks transformasinya? Jadi kalau teman-teman masih ingat vektor, waktu kita belajar kemarin, kalau kita punya titik awal dan titik akhir, untuk mendapatkan vektornya kita tinggal kurangi titik akhir, kurangi titik awal. Kita bisa lihat secara cepat bahwa dari nilai 3 di titik P menjadi nilai 5 di titik Q. Jadi X-nya pertama 3, kemudian menjadi X-nya 5. Otomatis berubahnya X sebanyak 2. Kemudian Y-nya dari 4 menjadi 7. Berarti otomatis berubah Y-nya 3. Nah, bagaimana dengan matriksnya? Nah, kawan-kawan bisa lihat perubahan matriksnya terjadi seperti ini. Di sini, ini ya, 2 dan 3. Nah, ini karena 2 dimensi, jadi 2 berubah untuk sisi X dan 3 berubah untuk sisi Y. Jadi ketika kita suruh translasi dari 3,4 ke 5,7, komputer melakukan perhitungan matriks ini. Nah, ini contoh lain. Misalkan kita mau translasi dari P4,6 ke Q10,3, maka yang terjadi matriksnya adalah ini titik awal, titik P, ini titik Q, titik akhir, dan ini adalah matriks transformasinya untuk translasi. Kalian bisa lihat X-nya berubah 6, Y-nya berubah min 3. Kenapa bisa 6? Karena 4 untuk menjadi 10 harus ditambahkan dengan 6, dan 6 untuk menjadi 3 harus dikurangi dengan 3. Jadi ini berubah secara X-nya di sini, dan ini berubah secara Y-nya. Oke, itu untuk translasi ya. Kalau misal dia 3 dimensi gimana Kak? Sama, tetap sama. Translasi itu terjadi di kolom terakhirnya dari matriks transformasi tersebut. Nah, ini contohnya. Ini berubah terhadap X, ini berubah terhadap Y, dan yang ini berubah terhadap Z. Jadi selalu di kolom paling terakhir dari matriks transformasi, itu perubahannya terjadi di situ. Jadi ini yang kalau kalian lakukan dengan komputer biasanya kita hanya panggil translated, GL translated gitu ya. Nah, kalau kalian panggil GL translated, itu OpenGL langsung melakukan translasi. Nah, komputer melakukan apa? Melakukan ini perhitungan dengan matriks transformasi ini, dengan matriks translasi ini. Tapi kita selanjutnya adalah skala. Kalau skala itu masalah besar dan kecil. Jadi, kalau matriksnya dia berubah di matriks identitasnya. Nah, kalau di diagonalnya sini berubah, itu berarti terjadi skala. Atau bisa menjadi besar, bisa menjadi kecil. Nah, kita punya contoh, misalkan titik awalnya 6,2 dan titik akhirnya adalah 3,4. Jadi bisa dibilang dari besar menjadi kecil, tapi ada juga dari kecil menjadi besar. Jadi 6 menjadi 3 itu kan perkecil, 2 menjadi 4 itu perbesar gitu ya. Nah, kalian lihat di sini, di diagonalnya, ini jadi setengah. Karena apa? Karena titik awalnya kan 6. Dia diskalakan setengah jadi 3. Dan di sini yang kedua, awalnya 2, dia dikalikan 2, otomatis dia menjadi 4. Membesar gitu ya. Itu skala. Jadi kalau kita panggil, kalau di dalam OpenGL kita biasanya panggil GL scalated gitu ya. Nah, komputer akan melakukan apa? Melakukan ini, perhitungan dengan matriks transformasi ini yang dimana diagonalnya berubah. Itu untuk skala ya. Ini contoh yang lain, misalkan dari 629
dia diskalakan ke 3, 4, 3. Yang terjadi seperti apa? Yang terjadi sama kayak tadi, dia berubah di diagonal dari matriks transformasinya. Dari 6 menjadi 3, dia butuh setengah. Dari 2 menjadi 4, dia butuh 2. Dan dari 9 menjadi 3, dia butuh sepertiga. Jadi perubahannya terjadi di situ. Ada 3 jenis rotasi ya. Jadi rotasinya pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kalau dia berputar terhadap sumbu Z, itu berarti yang sejajar dengan mata kita atau tegak lurus dengan mata kita atau bisa dibilang segaris dengan mata kita itu adalah sumbu Z. Jadi perubahannya di sini. Di sumbu X punya dan di sumbu Y. Sumbu Z-nya pasti 1 karena sumbu Z dijadikan poros. Nah, ini sama aja kalau kalian membayangkan kalian melihat jam. Perputaran jam itu. Nah, itu kalau perputaran terhadap sumbu Z. Kalau dia berputar terhadap sumbu X, itu berarti X-nya tetap 1, sedangkan Y dan Z-nya berubah. Jadi kalian lihat di sini perubahannya di sini. Y-nya berubah cos sudut min sin sudut, kemudian Z-nya juga berubah sin sudut cos sudut. Jadi perubahannya di sini. Ini akan komputer lakukan kalau kalian suruh untuk kalau kita panggil OpenGL punya salah satu fungsi itu kan GL rotative gitu ya. Itu untuk panggil rotasi. Nah, maka yang dilakukan oleh komputer adalah menghitung atau menjumlah matriks ini. Ini kalau terhadap sumbu X. Ingat-ingat ya, ini kalau porosnya adalah sumbu X. Sedangkan kalau porosnya adalah sumbu Y, jadi Y-nya yang 1. Sedangkan X dan Z-nya berubah. Jadi ingat-ingat, kalau dia 1, itu berarti itu jadi poros. Kalau berputar terhadap sumbu Y, berarti diagonalnya di sini yang ini yang punya Y pasti 1. Nah, itu supaya teman-teman tahu apa yang terjadi ketika komputer melakukan yang kita minta. Perhitungan misalkan rotatif, translatif, skalatif, gitu-gitu ya. Nah, kalau kita kombinasi ketiganya, misalkan saya mau bikin supaya rotasi, skala, sama translasi langsung jadi satu. Yang kita panggil translasi dulu, kemudian rotasi, kemudian skala. Tapi yang komputer kerjakan atau matriks transformasinya kerjakan dari belakang. Jadi skala dulu, rotasi, baru translasi. Jadi yang kita minta dilakukan dari belakang duluan. Kenapa begitu? Supaya hasilnya sesuai. Jadi apa yang kita minta pertama itu yang paling dikerjakan paling terakhir. Jadi gitu ya. Jadi kita minta misalkan 1, 2, 3, dikerjakannya 3, 2, 1. Begitu caranya komputer mengerjakan kombinasi dari transformasi. Selanjutnya kalau kawan-kawan lihat di coding misalkan ada muncul yang namanya GL ortho, itu tidak usah panik. Dua nilai awal itu left right itu terkait dengan sumbu X. Dua nilai kedua itu bottom top, itu atas dan bawah atau bawah dan atas, ini terkait dengan sumbu Y. Dan dua nilai terakhir adalah near dan far, itu terkait dengan sumbu Z, jadi menjauh dari kita atau mendekat ke arah kita. Itu cara pandang dari 3 dimensi. Jadi kalau nanti di coding ada muncul GL ortho dan nilainya di dalam biasanya 6, jangan panik. Dua awal itu nilai X, dua tengah itu nilai Y, dua akhir itu adalah nilai Z. Nah, kalau tadi kita sudah lihat tentang konsep dari transformasi, sekarang kita lihat source code-nya ya. Jadi kita coba implementasi ke dalam coding. Saya punya source code ini, kawan-kawan tinggal lihat aja di deskripsi bawah video. Nah, jadi coding sederhana ini terdiri dari 4 fungsi. Jadi ada fungsi init di sini, ada fungsi display, ada fungsi keyboard, dan ada fungsi main. Nah, yang pertama kita akan lihat fungsi init. Nah, di sini kalau kawan-kawan perhatikan ada GL ortho dan ada 6 nilai di dalamnya. Semoga teman-teman masih ingat penjelasan tadi. Dua nilai awal ini adalah X, dua nilai ini adalah Y, dan dua nilai terakhir adalah Z. Jadi karena kita sudah setting dari min 15 sampai 15, mohon nanti kalau kalian bikin bangun ruang gitu, bidang, jangan sampai melebihi dari batas yang sudah ditentukan ini. Supaya nggak kaget, supaya bentuknya nggak aneh gitu ya. Sekarang selanjutnya kita lihat di bagian display. Di bagian display, saya buat sebuah kotak. Sederhana aja, saya kasih warna biru. Green blue. Ini saya aktifkan 1 ya. Kemudian nilainya saya kasih ini aja. Min 3, min 3, 3, min 3, 3,3, dan min 3,3. Ini sebenarnya hanya main di sisi depan ya, cuman X dan Y. Sedangkan Z di setting 0. Nah, sekarang kita bahas di fungsi selanjutnya yaitu fungsi keyboard.
fungsi keyboard ini hanya ada dua tombol yang saya aktifkan sementara. Satu L besar, L kecil gitu ya. Yang kedua tombolnya R besar, R kecil. Dua-duanya manggil rotatif. Jadi ini untuk perputaran. Nah, ada 4 nilai di dalamnya kalau teman-teman masih ingat penjelasan tadi. Yang pertama untuk sudut, ini untuk X, ini untuk Y, ini untuk Z gitu ya. Nah, kalau kalian lihat ini berputar ke kiri 3 sejauh 3, kemudian rotasinya terhadap sumbu Y. Jadi sumbu Y sebagai pusat poros gitu ya. Oke, sekarang mari kita coba lihat hasilnya karena di fungsi main ini saya rasa semua sudah tahu. Saya hanya buat sebuah kotak sederhana dan ada tulisan buat 3D coy gitu ya. Mari kita eksekusi, kita build, kita lihat hasilnya ya. Nah, ini adalah hasilnya kawan-kawan. Jadi kalau kalian perhatikan ini kotak birunya sudah tampil. Kemudian tadi kan ada dua tombol ya, L sama R ya. Saya coba pencet yang L, dia akan berputar seperti itu. Nah, kalau saya pencet R, dia akan kebalikannya gitu ya. Nah, kenapa dia berputar kayak gini, Kak? Karena ini terhadap sumbu yang kita jadikan patokan adalah sumbu Y. Sumbu Y jadi patokan, jadi dia berputarnya begini. Sekarang, yang saya akan lakukan adalah saya akan kasih rotasi yang lain. Jadi saya akan copy paste bagian sini aja. Atau saya nulis aja ya. Jadi semisal saya kasih yang baru ya. Kalau pencet A, maka lakukan GL rotatif misalkan ya. Saya panggil aja rotatif. GL rotatif. Nilainya saya isikan 3 aja, 30. Yang sudut yang akan saya pakai terhadap sumbu X misalkan ya. Berarti saya kasih 1 X. Y-nya saya kasih 0. Z-nya saya kasih 0. Nah, begini aja. Simpan. Jadi, kalau saya pencet LR, dia akan berputar terhadap sumbu E. Kalau yang ini, yang A, dia akan berputar terhadap sumbu X. Kalau saya pencet A, maka dia berputar seperti ini. Kenapa dia berputar begitu? Karena sumbu X-nya dijadikan sebagai porosnya. Kalau kita putar yang kayak begini, ini kan terhadap sumbu Y. Nah, sedangkan yang barusan saya bikin ini, A terhadap sumbu X. Bagaimana kalau terhadap sumbu Z, Kak? Kalau terhadap sumbu Z lebih gampang lagi. Misalkan saya kasih case lagi, pencet Z gitu ya. Kalau pencet Z, maka panggil GL rotatif, disetting sama aja. 3.0, kemudian X-nya saya kasih 0.0, Y-nya kasih 0, baru Z-nya kita kasih 1. Jadi berputarnya terhadap sumbu Z. Nah, ini hasilnya. Saya coba pencet ya. Kalau dia terhadap sumbu Z, maka dia akan berputar seperti ini. Kenapa dia berputar seperti itu? Karena porosnya adalah sumbu Z. Ingat ya, sumbu Z itu yang lurus dari mata kita gitu ya. Ini sumbu Z. Kalau misalkan kita mau putar dia terhadap sumbu X, maka tadi kita pencet yang lain. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan saya kombinasi ya, saya pencet tombol-tombol yang tadi bisa putar-putar, maka dia akan berlaku putaran yang aneh seperti ini. Oke, hal paling terakhir yang saya akan ajarkan ke teman-teman adalah bagaimana kalau kita mau coba bikin bangun 3 dimensi sederhana. Tadi kita sudah bikin tampak depannya, kotak warna biru. Sekarang kita akan bikin sisi sampingnya, kotak berwarna kuning, misalkan ya. Nah, kalau tadi kita hanya bikin kotak depan warna biru, sekarang saya bikin kotak sampingnya warna kuning. Kalau teman-teman perhatikan dengan baik-baik, itu yang samping itu hanya ditambahkan ini loh, Z. Z-nya ini ke belakang min ya, berarti menjauhi dari kita. Jadi titik depannya sama semua, X-Y-nya sama, cuman yang bikin beda itu ada tambahan Z di belakang. Jadi kalau kalian perhatikan, dua titiknya pasti sama. Titik yang pertama ini sama titik keempat ini sama. Sama kayak mana? Sama kayak dua titik yang ada di atas ini. Nah, kalian bisa perhatikan hasilnya ini biru ketika saya suruh dia putar. Nah, kelihatan kalau ada sisi kuningnya. Itu ya. Kelihatan kan ada sisi kuningnya. Ini kalau kita rotasi aneh-aneh. Jadi tadi saya pakai rotasi aneh-aneh nih ya. Saya tambah-tambahin. Nanti silakan teman-teman bikin rotasi disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Ini 3 dimensi nih. Sudah semudah ini. Nah, dari coding yang saya bagi ini, sebenarnya saya ingin menantang teman-teman untuk bikin sisinya yang lain. Jadi, tadi ada sisi biru, sisi kuning.
Silahkan kawan-kawan bikin sisi yang lain supaya dia kelihatan seperti kubus. Kasih warna beda-beda. Nah, itu tantangan buat kawan-kawan supaya bisa lebih lagi memahami tentang transformasi. Hari ini kita hanya main di sisi rotasi. Untuk paling sederhana sebenarnya untuk melihat. Di rotasi itu biasanya untuk kita bisa melihat, ya, kita pakai fungsi keyboard supaya kalau kita pencet tombol tertentu, dia akan berputar sesuai kemauan kita. Oke, itu dulu untuk saat ini kawan-kawan. Kalau misalkan kalian mau pakai translasi, gimana Kak? Translasi gampang, kalian tinggal tambah translated. Misalkan kotaknya dijauh, kemudian kalian bikin translated 555 terhadap Z ya, nanti dia maju mendekati kita. Itu bisa juga. Oke, itu yang nanti kita bahas di topik minggu depan. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan lewat Google Classroom ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya menantang teman-teman untuk bikin supaya ada sisi-sisi yang lain dan kasih warna beda-beda. Nanti harapan saya sih kalian bisa bikin lagi yang lebih wow dari yang saya ajarkan secara sederhana 3 dimensi ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.